Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Indrawan dengan NIM A11 2019 12190 dengan kelompok A11 4307. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk dua tugas, yaitu tugas terakhir, tugas 4, pemrograman berbasis web dengan membuat web menggunakan framework JavaScript, dan sekaligus tugas UAS yang menggunakan JavaScript natif dan CSS natif. Pertama, untuk yang tugas 4-nya dulu saya akan presentasikannya. Tugas 4-nya ini saya akan jalankan filenya. Untuk tugas 4-nya, saya tampilannya seperti ini. Pertama, saya mempunyai navbar yang ada tulisannya jQuery home artikel. Untuk navbar, untuk membuatnya, saya pertama membuat kelas kontainer dulu untuk membungkus ketiga komponen ini, navbar, background-nya ini atau intinya, dan sekaligus kontennya atau artikelnya yang ini. Pertama, untuk navbarnya saya buat kelas navbar, kemudian saya isikan tiga komponen, logo, link. Untuk linknya untuk home dan artikel ini, kemudian home dan artikelnya saya buat list terurut menggunakan ul li.a. Kemudian untuk responsifnya saya buat hamburger dengan 3 div ini. Ukurannya 25 pixel, height-nya 10 pixel. Height-nya ini tidak akan terlihat untuk di ukuran desktop. Saya buat di ukuran 575, kurang dari 575 pixel. Hamburgernya ini akan terlihat. Untuk membuatnya sendiri, pertama saya buat navbarnya ini, yang ini. Saya buat height-nya 100 pixel, display-nya grid, alih kontennya center. Maksudnya untuk membuat elemennya ini, ketiga elemennya ini tepat berada di tengah-tengah. Kemudian untuk grid autoflow-nya saya buat menjadi kolom agar dia horizontal seperti ini. Kemudian UL-nya ini kemudian UL-nya ini saat dia berada di ukuran maksimal 575 pixel, saat saya klik ini dia akan menjadi dari yang semula vertikal menjadi dari yang semula horizontal menjadi vertikal. Dari yang semula kolom, UL-nya kolom, UL-nya display-nya grid kolom, saya buat di ukuran 575 menjadi row. Kemudian untuk sama justify content center, alih kontennya center supaya berada tepat di tengah secara vertikal maupun horizontal. Untuk height-nya saya buat 51 VH, maksudnya dia ukurannya akan menyesuaikan dengan layar. 51 virtual height seperti ini. Kemudian saya buat UL-nya ini mempunyai kelas aktif dan 2 kelas display ini, maksudnya seperti ini. Saat hamburgernya div-nya ini diklik, ininya diklik, saya akan jelaskan kerjanya. Seperti navbar. Nah, ini displaynya saat di ukuran 575 pixel dan div-nya ini diklik, tambahkan toggle kelas aktif dan toggle kelas display. Maksudnya gimana? Seperti ini. Saat
dia tidak mempunyai kelas aktif, tambahkan, dan saat dia sudah mempunyai kelas aktif, hapus seperti ini. Saat dia sudah mempunyai kelas display, ini kan di toggle, hapus, dan gantikan dengan kelas aktif, seperti itu. Kemudian untuk background-nya jQuery ini, ketika tombolnya diklik akan memberitahu selamat datang di tutorial jQuery. Untuk membuatnya seperti ini, saat buttonnya diklik dan diklik tepat di tulisan mulai ini, dia akan memberitahu atau alert selamat datang di jQuery seperti ini. Saat button A ini saya klik, saat diklik tambahkan perintah peringatan selamat datang di tutorial jQuery, dan di akhir saya buat prevent default, maksudnya saat diklik ini dia tidak akan otomatis merefresh halamannya. Seperti itu. Untuk yang kartnya saya buat, untuk yang kartnya saya mempunyai 3, 1, 2, 3, saya buat displaynya menjadi flag seperti ini. Kemudian saat show-nya ini saya klik, saat show-nya saya klik ini tampil satu, show dot tampil satu, ini show tampil satu, show tampil satu, dia akan menampilkan content.text 1, content.text 1, content.text 1 ini dia akan menampilkan. Kemudian saat saya klik head-nya, head 1 ini dia akan menyembunyikan content.text 1 seperti ini. Ketika saya dia akan menampilkan pengertian jQuery text, dan ketika saya klik head-nya ini dia akan menyembunyikan kontennya. Untuk yang kedua ini sama, akan menampilkan head sama. Untuk yang presentasi tugas terakhir menggunakan framework JavaScript menggunakan jQuery seperti ini. Untuk cara penginstalan jQuery ada dua, yaitu online dan offline. Tapi di sini saya menggunakan cara yang offline. Caranya seperti ini, buat file jQuery.js seperti ini. Kemudian kopikan script ini. Script ini saya dapat dari dokumentasi jQuery. Kalian bisa lihat di dokumentasi websitenya, tinggal kopikan saja. Kalau sudah kopikan tinggal close. Di sini saya membuat file reset, tujuannya supaya saat saya membuat file HTML, padding, margin dan lain-lainnya dibuat nilainya menjadi 0. Dan intinya file ini ketika saya mengaktifkan file ini, intinya itu akan mereset semua yang ada di HTML ini, mulai dari padding, border dan lain-lain. Kemudian untuk presentasi tugas UAS-nya, nah, untuk tugas UAS-nya tampilannya seperti ini, mempunyai navbar, galeri, dan card seperti yang tadi, tapi ini mempunyai 6 buah card, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama untuk navbarnya sama seperti yang tadi, saya buat pertama selalu saya buat kontainernya, kemudian navbar mempunyai logo, link, dan hamburgernya ini sama. Ketika di desktop dia tidak akan muncul, tapi ketika di ukuran mobile dia tampil seperti ini.
Pertama, saya buat navbarnya displaynya grid, lalu auto flow-nya menjadi kolom supaya dia horizontal. Kemudian untuk background-nya saya beri warna white. Kemudian untuk tingginya saya buat 100 pixel. Align itemnya saya buat center supaya dia tepat berada di tengah secara vertikal. Kemudian untuk UL-nya ini saya buat displaynya menjadi grid sama, dan saya buat kolom seperti ini. Justify contohnya saya buat flex end supaya dia tepat berada di akhir elemen. Kemudian hamburgernya div saya buat ukuran 25 dan tingginya 10 pixel. Border bottomnya 2 pixel supaya tampil seperti ini, ada bottomnya, ada batas bawahnya. Kemudian untuk yang navbarnya di ukuran maksimal 575 pixel sama yang UL-nya, yang ininya saya buat menjadi vertikal dari yang semula horizontal, saya dari horizontal atau kolom saya buat menjadi row atau baris seperti ini. Kemudian untuk height-nya saya buat 100 VH supaya dia responsif dengan tinggi laptop atau tinggi monitor kalian seperti ini. Kemudian saat hamburgernya saya klik, dia akan mentoggle kelas aktif dan display seperti ini. Pertama saya ambil elemen hamburgernya menggunakan query selector.all karena saya ingin mengambil ketiga elemen ini. Kemudian saya memakai query selector all karena saya senang menggunakan ini, tapi menggunakan get element by ID atau tag name juga bisa, terserah kalian. Kemudian saya looping menggunakan for each karena dia mempunyai 3 elemen, 1, 2, 3. Sebenarnya memakai for biasa itu bisa, tapi di JavaScript sendiri saya memakai for each supaya lebih cepat. Kemudian functionnya saya buat div ini hanya untuk mempresentasikan hamburgernya ini. Kemudian saat div-nya diklik, yaitu hamburgernya ini, toggle kelas aktif dan display, maksudnya sama seperti ini. Nah, saat saya klik ini, dia akan otomatis mentoggle kelas display, maksudnya saat sudah ada kelas display hapus, dan saat belum ada tambahkan. Di sini yang belum ada itu kelas aktif, berarti dia akan otomatis ditambahkan, kemudian menghapus kelas display. Nah, seperti itu. Untuk penjelasan navbar seperti itu. Untuk yang galerinya seperti ini, saat saya klik dia akan otomatis memberitahu ini lokasi di mana, ini Gunung Prau, Prambanan, Lawang Sewu, dan lain-lain. Cara kerjanya seperti ini. Saya membuat kelas galeri dengan 3 komponen, raw, picture, dan raw rect. Seperti ini galeri image-nya. Image ini saya buat max width-nya 100%, height-nya auto, dan display-nya block, maksudnya saat di ukuran apapun dia akan otomatis menyesuaikan. Ini seperti ini. Kemudian untuk yang raw left image-nya sama, kursornya pointer supaya dia saat saya arahkan sini ada otomatis membuat tanda tangan supaya bisa memberitahu bila itu bisa diklik. Kemudian cara kerjanya seperti ini. Saya ambil elemennya seperti yang hamburger ini.
Kemudian saat row left-nya ini saya klik. Pertama saya buat var nomor 1 sama dengan, karena gambar saya dimulai dari angka 1. Saat saya left-nya klik seperti ini, kemudian saya buat nomor dikurangi 1, misal lawang sewu gambar ke 6 dikurangi 1, dia akan ke gambar Prambanan. Untuk maksudnya yaitu agar gambar berjalan ke sebelumnya atau berkurang. Kemudian kalau saya klik lagi Prambanannya, pasti ada di Gunung Perahu seperti ini. Pertama saya buat nomor dikurangi 1, kemudian image.src sama dengan image plus nomor. Saya buat nomornya ini, mengambil dari sini, kemudian .jpg ini formatnya. Kemudian saya beri kondisi saat nomor kurang dari 1, yaitu nomor 1 Gunung Bromo kurang dari 1 berarti bisa 0. Saat kurang dari 1, dia akan otomatis ke gambar nomor 6, yaitu lawang sewu. Supaya saya melakukan ini untuk menghindari error. Kemudian saya kasih kondisi saat gambarnya 1, tambahkan inner text tulisan Gunung Bromo di sini. Gunung Bromo, Pulau Padar, dan lain-lain sama. Konten, maksudnya konten ini yaitu di sini. Nah, ini dia otomatis akan mengganti sesuai dengan kondisi nomor ini. Misal di nomor 1 kontennya otomatis mengganti Gunung Bromo, di nomor 2 mengganti Pulau Padar. Untuk yang row right-nya sama, saya buat ketika gambar diklik nomor, kalau yang tadi dikurangi, kalau yang ini plus 1 karena gambarnya ke gambar selanjutnya seperti ini. Gunung Perahu, misal Gunung Perahu gambar nomor 4 ditambah 1 pasti ke Prambanan seperti ini. Kemudian sama saya buat kondisi saat lebih dari 6 seperti 7. Ini lawang sewu gambar ke-6, dia otomatis akan ke gambar nomor 1. Cara ini saya lakukan untuk menghindari error juga. Kemudian untuk kondisi yang berikutnya sama, saat gambar nomor 1 dia akan mengganti tulisan Gunung Bromo, gambar 2 Pulau Padar, dan lain-lain. Untuk penjelasannya seperti itu. Kemudian untuk listnya seperti biasa saya buat displaynya menjadi flag. Listnya flag. Kemudian flag verb ini maksudnya dia otomatis akan responsif di segala kondisi atau segala ukuran seperti ini, dia akan otomatis. Kemudian yang kedua yaitu kemudian justify content sama, saya buat center, like itemnya sama buat center, tingginya 1059 pixel, background colornya saya buat white sama. Saya lanjutkan lagi tadi saya sambil mencas laptop saya karena baterainya habis, tinggal 20%. Kemudian untuk saat view detailnya ini saya klik seperti ini, dia akan langsung mengarahkan ke halamannya Pulau Padar sesuai dengan isinya. Saya klik seperti ini. Untuk tampilan artikelnya seperti ini. Untuk tampilan file Pulau Padar ini saya menggunakan file gunungbromo.css dan gunungbromo.js sama, karena untuk tampilannya sama. Untuk responsifnya navbarnya juga sama, saya menggunakan navbar yang ada di home supaya menghemat waktu seperti ini. Saat saya klik sama seperti ini.
Oh, seperti ini. Nah, untuk tampilannya sama. Nah, buka semua. Seperti ini. Oh, tidak bisa. Saya coba lagi. Nah, untuk tampilannya saya akan sama seperti ini. Untuk responsifnya sama saat diklik seperti ini. Untuk filenya, misal ini wallpaper, saya akan bukakan seperti ini. Buat logo, link, dan responsif sama seperti yang di home. Kemudian saya buat seperti ini. Image-nya saya buat responsif, tapi responsifnya di sini saya hanya buat 80% supaya pas menurut saya. Dia akan otomatis menyesuaikan dengan layar gambarnya sama ini, seperti ini. Seperti ini. Untuk tampilannya ini sama, responsif juga. Seperti ini, responsif. Ini juga sama, responsif, dan responsif sama. Seperti ini kira-kira tampilannya. Kemudian untuk tampilan yang about-nya sama juga. Navbarnya saya pakai yang ada di home ini. Kemudian untuk yang about-nya ini sama. Saya buat dia mempunyai konten satu itu yang ini. Saya buat image-nya responsif. Kontennya saya buat konten satu itu flex, dan flex direction-nya raw supaya dia horizontal. Kemudian untuk tingginya 700 pixel dan background-nya white. Kemudian untuk image-nya sama, saya buat max width-nya 100%, height-nya auto. Kalau yang ini 85% sama, biar responsif. Ini kalau responsif seperti ini. Seperti ini, responsif. Seperti ini, responsif. Sama. Untuk deskripsinya, untuk yang konten 2 mempunyai 2 komponen, deskripsi 1 dan deskripsi 2. Deskripsi 1 isinya ini, tulisan about ini dan ini. Dan untuk deskripsi 2, gambar 1, gambar 2 ini, gambar 1, gambar 2 sama. Saya buat displaynya menjadi flag. Ini gambar itu yang ini. Saya buat displaynya menjadi flag raw supaya dia vertikal, dan image-nya sama. Saya buatnya yang berbeda itu hanya di persenannya saja. Kemudian untuk deskripsi 1 saya tidak mengatur displaynya karena hanya berupa tulisan saja. Konten 2-nya yang isinya deskripsi 1 dan 2 ini saya buat displaynya menjadi flag konten 2.
konten 2, flex, raw, height-nya saya buat 700 pixel. Kemudian saya bagi untuk deskripsi 1 ini lebarnya 70%, untuk yang deskripsi 2 itu saya buat 100% supaya dapat menampung 2 gambar ini. Kira-kira seperti itu untuk presentasinya. Saya kembalikan lagi ke indeksnya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.